Budaya, adat istiadat, kebiasaan, dan gaya hidup tidak serta-merta mengalami perubahan. Itu semua tergantung pada situasi kondisi komunitas berelasi dengan pihak luar atau situasi kondisi alam. Penyesuaian terhadap relasi dengan alam, relasi dengan lingkungan sekitar atau pihak luar dari sebuah etnis, maka bisa mengalami sebuah perubahan pada budaya, adat istiadat, kebiasaan, atau gaya hidup. Misalnya saja, dalam adat Batak Toba, sesungguhnya tidak ada di aslinya penggunaan jas, sepatu, maupun dasi, bahkan gedung yang megah, peralatan musik dari barat, maupun lagu-lagu yang berasal dari daerah lain, atau lagu-lagu yang berasal dari kekristenan. Ini membuktikan bahwa tidak ada lagi yang benar-benar asli dari pelaksanaan adat Batak. Namun, prinsip Dalianatolu, prinsip dari sistem kekerabatan untuk membangun suatu sistem patrilineal maupun penggunaan bahasa masih berlaku dan digunakan. Walaupun pesta adatnya di gedung bukan buatan tangan orang Batak, bahkan bukan menggunakan ulos seluruhnya, bahkan tidak menggunakan hanya peralatan gondang sabangunan, tetapi sudah menggunakan keyboard, saksofon, atau yang lainnya. Namun, prinsip Dalianatolu maupun prinsip sistem kekerabatan patrilineal tetap dilaksanakan antara masyarakat, komunitas, etnis suku Batak. Dan ini menunjukkan bahwa tidak bisa dipungkiri, selalu ada perubahan kebudayaan. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana budaya itu sinkritis dengan budaya yang lain, yang disebut dengan konstruksi akulturasi atau asimilasi, bahkan inkulturasi. Namun juga di pihak lain ada sinkritis kepercayaan, karena di dalam keyakinan misalnya Kristen tidak mengagungkan manusia dan tidak menjadikan manusia sebagai pusat dari kehidupan, gaya, dan kebiasaan. Lalu ketika berinteraksi dengan kebudayaan, misalnya Batak, maka sering terjadi kebudayaan Batak tidak lagi murni adat istiadat Batak yang dari awal dibuat dan menjadi respon manusia terhadap komunitas kehidupan. Namun juga dari sisi kekristenan sering terjadi sebuah sinkritisme yang dipanggil di dalam acara dan upacara adat tidak lagi kepada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, tetapi sering juga didengar panggilan pada acara adat Batak orang Kristen yang beragama Kristen dengan panggilan Opu Mula Jadina Bolon dan sebagainya. Ini menunjukkan ada dualisme antara kekristenan dan adat Batak. Lalu bagaimana ketegangan ini kita jembatani? Maka diperlukan adanya transformasi. Satu sisi kita tetap meyakini bahwa kita punya identitas keetnisan kita dengan budaya, adat, kebiasaan, gaya hidup etnis kita dengan keadaan yang ada, sekaligus saat yang sama dengan perspektif kekristenan yang bersumber dari Allah, bukan hasil respon manusia. Prinsip-prinsip kekristenan ini yang memberikan cahaya terang kepada seluruh sistem kekerabatan dan restrukturisasi pemikiran tentang Dalianatolu. Kita tidak menyembah hula-hula, tidak membuat boru seperti bagian daripada merangkul, mengasihi, tetapi juga tidak sembarangan berbicara kepada teman semarga. Maka prinsip kasih yang di dalam kekristenan memberikan ruang untuk baik hula-hula, boru, maupun dongan sabutua tetap memiliki suatu sikap untuk saling menghargai. Tidak ada adat kalau ketiga kelompok ini tidak berada di dalam suatu upacara adat, ritual adat, dan sebagainya. Bagaimana mengikatnya? Yang mengikatnya bukan karena darah, bukan karena adat saja, tetapi yang mengikatnya adalah kasih, karena sudah ada intervensi kekristenan yang mentransformasi adat Batak. Ini paling penting untuk direnungkan, dipikirkan. Itulah sebabnya ketegangan antara adat dan kekristenan sebenarnya dapat diberikan jalan tengah. Tidak meniadakan sistem kekerabatan dengan prinsip Dalianatolu, tetapi memaknai ulang apa isi prinsip itu dengan satu pendekatan kasih Allah atas umat manusia. Kasih itulah yang memberikan motivasi dan memberikan langkah-langkah strategis antara hula-hula, boru, dongan sabutuha untuk saling mengasihi di dalam kebenaran, bukan
untuk menghormati dalam membuat hula-hula dengan sabu tuha maupun boru sebagai sentral, tetapi Kristus sentralnya, sehingga apapun penataan yang dilakukan kembali kepada Kristus sentralnya, bukan manusianya, bukan antroposentris, tetapi teosentris, bahkan Kristus sentris. Kiranya dengan pemikiran yang singkat ini, saudara dan saya dapat merenungkan kembali prinsip-prinsip kehidupan berbudaya yang sudah atau yang sedang atau yang belum diterangi oleh prinsip kehidupan orang Kristen. Tuhan menolong kita sekalian. Amin.